Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. Di tengah kobaran api Perang Dunia Kedua, Kiev menjadi saksi bisu dua pertempuran yang mengguncang sejarah dan nasib sebuah bangsa. Kota Kiev, ibu kota Ukraina, menjadi medan perang brutal yang diperebutkan oleh dua kekuatan raksasa. Kota ini dikepung oleh jutaan pasukan Nazi, mengurung ratusan ribu tentara merah dalam pengepungan paling mematikan. Kiev runtuh dengan ribuan nyawa terkubur dalam kekalahan tragis. Namun, 2 tahun kemudian, pada 1943, Kiev bangkit kembali. Tentara Merah dengan amarah dan tekad membara melancarkan serangan balasan paling mematikan, di mana pasukan Soviet berjuang mati-matian untuk merebut kembali tanah yang hilang. Selamat menonton dan bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Pertempuran Kiev pertama terjadi di tengah salah satu operasi militer paling ambisius dalam sejarah, yaitu invasi Jerman ke Uni Soviet. Operasi ini diluncurkan pada 22 Juni 1941 dan merupakan bagian dari visi Adolf Hitler untuk menghancurkan komunisme Soviet dan memperluas Lebensraum atau ruang hidup bagi rakyat Jerman di timur. Jerman mengerahkan hampir 3 juta tentara, didukung oleh ribuan tank, artileri, dan pesawat tempur, dalam serangan kilat yang dirancang untuk menghancurkan Uni Soviet dalam hitungan bulan. Meskipun memiliki angkatan bersenjata yang sangat besar, Uni Soviet tidak siap menghadapi serangan mendadak ini. Pasukan Soviet tersebar di sepanjang perbatasan barat mereka, dan sebagian besar peralatan mereka usang atau tidak memadai. Di bawah komando Joseph Stalin, militer Soviet berjuang untuk mengorganisir pertahanan yang efektif di tengah kekacauan awal invasi. Kota Kiev menjadi salah satu titik krusial, tidak hanya karena letak geografisnya, tapi juga karena statusnya sebagai pusat administrasi dan simbolik bagi Ukraina. Kiev adalah salah satu kota tertua dan paling penting di Uni Soviet, terletak di tepi sungai Dnieper. Kota ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat kebudayaan dan politik. Bagi Soviet, kehilangan Kiev berarti kehilangan kendali atas Ukraina, wilayah yang kaya dengan sumber daya alam dan penting secara strategis. Dengan menyadari hal ini, Stavka atau Komando Tertinggi Soviet memerintahkan pertahanan total terhadap kota tersebut yang dilihat sebagai benteng terakhir di depan penyerbuan Jerman ke selatan Uni Soviet. Namun, tantangan yang dihadapi Soviet dalam mempertahankan Kiev sangat besar. Jerman, yang telah menguasai sebagian besar Ukraina Barat, memiliki rencana untuk menghancurkan front barat daya Soviet dengan mengepungnya di sekitar Kiev. Heergruppe Zuid, atau Grup Tentara Selatan, di bawah komando Field Marshal von Rundstedt, diberi tugas untuk melaksanakan serangan ini. Rundstedt, seorang komandan veteran dari banyak kampanye sebelumnya, memahami bahwa kunci untuk menaklukkan Kiev adalah mengepung kota tersebut, memotong jalur suplai Soviet, dan menghancurkan pasukan mereka dalam pertempuran yang menentukan. Sementara itu, Soviet yang dipimpin oleh Marsekal Semyon Budyonny dan kemudian Jenderal Mikhail Kirponos berusaha memperkuat pertahanan mereka di sepanjang sungai Dnieper. Pasukan Soviet di Kiev terdiri dari berbagai unit, termasuk tentara reguler, milisi lokal, dan satuan-satuan cadangan. Meskipun mereka memiliki jumlah yang besar, pasukan ini kekurangan pelatihan, senjata modern, dan dukungan logistik yang memadai. Selain itu, keputusan strategis yang diambil oleh Stalin dan Komando Tinggi Soviet seringkali membingungkan dan kontradiktif yang memperburuk situasi di lapangan. Jerman merencanakan serangan dengan melibatkan dua kelompok utama. Panzergruppe 1 di bawah Jenderal Ewald von Kleist yang akan bergerak ke selatan dari Oman, dan Panzergruppe 2 di bawah Jenderal Heinz Guderian yang akan menyerang dari Smolensk di utara. Kedua kelompok panzer ini bertujuan untuk mengepung dan memotong mundurnya pasukan Soviet di Kiev.
infanteri Jerman akan mengikuti dan menghancurkan kekuatan Soviet yang terjebak dalam pengepungan. Di sisi Soviet, pertahanan Kiev didukung oleh sejumlah besar pasukan, tapi mereka tersebar dan menghadapi kekurangan peralatan dan logistik akibat serangan cepat Jerman di seluruh front. Meskipun upaya Soviet untuk memperkuat pertahanan Kiev, mereka tidak mampu menghadapi serangan kilat yang dilakukan oleh pasukan Jerman. Pada awal Juli 1941, situasi menjadi semakin kritis bagi Soviet. Serangan Jerman dari utara dan selatan mulai mengancam untuk mengepung Kiev. Panzer Group 1 di bawah Jenderal Ewald von Kleist telah menembus garis pertahanan Soviet di bagian selatan dan mulai bergerak ke arah timur laut menuju Kiev. Pada saat yang sama, Panzer Group 2 di bawah Jenderal Hans Guderian yang telah bergerak dari Smolensk di utara diperintahkan untuk bergerak ke selatan dan bergabung dengan pasukan Kleist, menciptakan pengepungan besar di sekitar kota. Di tengah situasi yang genting ini, Stalin tetap bersikeras untuk mempertahankan Kiev. Meskipun banyak jenderal Soviet menyarankan untuk mundur demi menyelamatkan pasukan mereka, Stalin percaya bahwa menyerahkan Kiev tanpa perlawanan akan menjadi pukulan psikologis yang fatal bagi moral Uni Soviet dan akan membuka jalan bagi Jerman untuk menyerbu lebih jauh ke timur. Oleh karena itu, perintah untuk mempertahankan Kiev dengan segala cara dikeluarkan, dan pasukan Soviet bersiap menghadapi salah satu pertempuran paling menentukan di front timur. Namun, tantangan yang dihadapi hampir tidak teratasi. Selain serangan frontal yang hebat dari pasukan Jerman, mereka juga harus menghadapi serangan dari belakang saat garis pertahanan Soviet di barat mulai runtuh. Pasokan yang semakin menipis, komunikasi yang kacau, dan tekanan psikologis yang luar biasa membuat situasi semakin putus asa bagi para pembela Soviet. Pada awal September, situasi semakin kritis bagi pasukan Soviet. Pasukan Panzer Jerman telah bergerak cepat ke arah Kiev, dengan Kleist menyerang dari selatan dan Guderian dari utara. Pada 16 September 1941, kedua kelompok panzer tersebut akhirnya bertemu di dekat Lokvitsia, sekitar 200 km sebelah timur Kiev, sehingga menyegel pengepungan besar-besaran di sekitar kota. Pengepungan ini dikenal dalam sejarah sebagai Castle von Kiev atau Kuali Kiev, di mana sekitar 450.000 tentara Soviet terjebak di dalamnya. Dengan pasukan Soviet yang sekarang terkepung, Jerman melancarkan serangan besar-besaran untuk menghancurkan mereka. Pasukan infanteri Jerman yang mengikuti di belakang kelompok panzer mulai menyerang pasukan Soviet yang terjebak di dalam pengepungan. Pertempuran di dalam Kuali ini sangat brutal dan tanpa ampun, dengan pasukan Soviet berjuang mati-matian untuk mencoba menerobos pengepungan. Namun, dengan tekanan dari segala sisi dan pasokan yang semakin menipis, upaya mereka hampir selalu gagal. Pada 26 September, pengepungan Kiev secara resmi berakhir dengan kehancuran total pasukan Soviet di dalam Kuali. Jerman berhasil menangkap sekitar 665.000 tentara Soviet. Ini termasuk sekitar 40 jenderal dan ribuan perwira, serta menaklukkan atau menghancurkan sejumlah besar peralatan militer, termasuk tank, artileri, dan pesawat. Setelah kehancuran besar yang dialami Soviet dalam pertempuran Kiev pertama pada tahun 1941, Kiev jatuh ke tangan pasukan Jerman, menandai salah satu kemenangan terbesar mereka dalam operasi Barbarossa. Namun, di balik kemenangan itu, tersembunyi bayang-bayang ancaman yang semakin nyata bagi Jerman. Invasi kilat yang semula tampak tak terbendung mulai melambat, dan musim dingin Rusia yang keras segera mengubah medan perang menjadi kuburan es bagi ribuan tentara Jerman yang tidak siap. Di pihak Soviet, meskipun kehilangan ratusan ribu prajurit dalam pengepungan Kiev, Stalin dan para jenderalnya tidak pernah menyerah. Mereka mulai merencanakan pembalasan yang kejam dan tidak kenal ampun. Seiring waktu, tentara merah yang sebelumnya terpukul mundur mulai bangkit dari keterpurukan
siap untuk mengembalikan setiap jengkal tanah yang telah direbut oleh musuh mereka. 2 tahun setelah kehancuran awal, angin perubahan mulai berhembus di front timur. Soviet kini jauh lebih terorganisir dan lebih kuat, mulai melancarkan serangan balik yang luar biasa. Di bawah tekanan yang tak henti-hentinya, pasukan Jerman mulai kehilangan cengkeraman mereka di wilayah yang telah direbut dengan susah payah. Di tengah panasnya pertempuran, fokus beralih kembali ke Kiev, kota yang menjadi saksi bisu penderitaan dan kebangkitan rakyat Soviet. Pada 1943, dengan operasi yang matang dan terencana, pasukan Soviet mulai mengarahkan serangan mereka ke arah Kiev sekali lagi. Kota yang dulunya menjadi simbol kekalahan besar mereka, kini menjadi sasaran untuk diambil kembali. Pertempuran Kiev kedua pun dimulai, tidak hanya sebagai pertempuran untuk merebut kembali ibu kota Ukraina, tapi juga sebagai simbol kemenangan moral yang sangat dibutuhkan oleh Soviet dalam perang yang panjang dan berdarah ini. Dengan bayang-bayang kekalahan Jerman di Stalingrad dan Kursk yang masih segar di benak dunia, pertempuran untuk Kiev akan menjadi salah satu babak terakhir dalam perjuangan panjang Soviet untuk mengembalikan keadaan di front timur. Apa yang akan terjadi di Kiev tidak hanya akan menentukan nasib kota itu, tapi juga nasib perang itu sendiri. Sebelum pertempuran Kiev kedua, Angkatan Darat Merah melancarkan operasi ofensif Dnieper, salah satu operasi terbesar dalam Perang Dunia Kedua dalam hal skala dan kekuatan yang dikerahkan. Operasi ini berlangsung dari Agustus hingga Desember 1943, bertujuan untuk merebut kembali wilayah Ukraina, terutama daerah di sekitar Sungai Dnieper yang telah menjadi garis pertahanan alami bagi Wehrmacht. Di sepanjang sungai ini, Jerman membangun serangkaian pertahanan yang dikenal sebagai Panther Wotan Line, yang dimaksudkan untuk menjadi benteng terakhir melawan serangan Soviet. Dalam upaya merebut kembali Kiev, Soviet mengerahkan beberapa front besar, dengan Front Voronezh yang dipimpin oleh Jenderal Nikolai Vatutin sebagai kekuatan utama. Vatutin dikenal sebagai salah satu komandan paling berbakat dalam Tentara Merah, memainkan peran penting dalam kemenangan di Kursk dan serangan balasan berikutnya. Pada awal November 1943, situasi di front timur sangat kritis bagi Jerman. Pasukan mereka yang sudah terkuras dan terdesak harus berhadapan dengan kekuatan penuh Tentara Merah yang terus-menerus melakukan tekanan. Keberhasilan Soviet dalam melintasi Sungai Dnieper dan mendirikan beberapa kepala jembatan di tepi barat sungai menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi Jerman. Kepala jembatan ini memungkinkan Soviet untuk membawa pasukan artileri dan tank ke wilayah yang sebelumnya dianggap aman oleh Jerman. Akhirnya, setelah semua masuk ke dalam zona aman Jerman, Tentara Merah mengeluarkan semua sumber daya yang dimilikinya. Serangan Soviet diawali dengan pengeboman artileri besar-besaran yang berlangsung selama beberapa jam. Artileri Soviet yang terdiri dari berbagai kaliber, termasuk meriam jarak jauh dan howitzer berat, membombardir posisi pertahanan Jerman di sekitar Kiev. Tujuan dari pengeboman ini adalah untuk melemahkan pertahanan Jerman, menghancurkan benteng-benteng dan posisi senapan mesin, serta merusak jalur komunikasi dan suplai mereka. Di saat yang sama, serangan udara oleh Angkatan Udara Soviet atau VVS dilancarkan untuk menghancurkan infrastruktur kritis dan memotong jalur mundur bagi pasukan Jerman. Pesawat-pesawat tempur dan pengebom Soviet melakukan serangan berulang-ulang di atas posisi Jerman, menargetkan depot amunisi, jembatan, dan konsentrasi pasukan. Operasi udara ini dirancang untuk menciptakan kekacauan di barisan Jerman dan menurunkan moral pasukan mereka. Setelah pengeboman, infanteri Soviet yang didukung oleh tank-tank seperti T-34 mulai bergerak maju. Mereka menghadapi pertahanan Jerman yang tangguh, yang terdiri dari parit-parit, bunker, dan ladang ranjau. Jerman juga mengerahkan divisi panser yang dilengkapi dengan tank-tank seperti Panther dan Tiger untuk mencoba menghentikan kemajuan Soviet. Pertempuran sengit terjadi
di berbagai titik di sekitar Kiev, dengan kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Soviet menggunakan taktik pincers atau penjepit, di mana dua kelompok pasukan besar bergerak untuk mengapit kota dari utara dan selatan, dengan tujuan untuk mengisolasi pertahanan Jerman di Kiev dari bantuan luar. Di utara Kiev, pasukan Soviet melancarkan serangan dari kepala jembatan di Bukit Liutes yang mereka rebut dalam pertempuran sebelumnya. Serangan ini diarahkan langsung ke kota melalui jalur yang sulit di sekitar sungai Dnipro. Pasukan Jerman yang ditempatkan di utara Kiev berusaha mempertahankan posisi mereka, tapi mereka akhirnya kewalahan oleh superioritas jumlah dan kekuatan tembak Soviet. Serangan frontal ini menimbulkan kerugian besar bagi kedua belah pihak, tapi Soviet berhasil mendorong Jerman mundur. Sementara itu, di selatan, pasukan Soviet dari front Ukraina pertama di bawah komando Jenderal Vatutin melakukan gerakan pengepungan dari arah Kaniv. Mereka maju dengan cepat, memanfaatkan lemahnya pertahanan Jerman di daerah tersebut, yang sebagian besar terdiri dari pasukan yang sudah kelelahan dan kurang pasokan. Pasukan Soviet berhasil mencapai jalan utama yang menghubungkan Kiev dengan wilayah barat, memotong jalur mundur utama Jerman. Jerman menyadari bahaya pengepungan, berusaha keras untuk membuka jalur pelarian bagi pasukan mereka yang terjebak di Kiev. Divisi Panzer ke-7 dan ke-19 dikerahkan untuk melakukan serangan balasan, tapi mereka menemui perlawanan sengit dari pasukan Soviet yang sudah mempersiapkan posisi bertahan di sekitar jalur-jalur kunci. Tank-tank Jerman yang terkenal dengan kekuatan dan daya tembaknya seperti Tiger I menghadapi tantangan dari senjata anti-tank Soviet yang sudah disiapkan dengan baik, termasuk meriam ZIS-3 dan peluncur roket Katyusha. Pada tanggal 5 November, setelah berhasil mengepung sebagian besar kota, pasukan Soviet mulai memasuki Kiev. Pertempuran dari rumah ke rumah dan dari jalan ke jalan pun terjadi, dengan pasukan Jerman melakukan perlawanan sengit. Kiev, yang pernah menjadi kota yang hidup dengan arsitektur bersejarah, kini menjadi medan perang yang penuh puing-puing. Pasukan Jerman yang tersisa menggunakan bangunan-bangunan yang masih utuh sebagai titik pertahanan terakhir mereka. Infanteri Soviet yang didukung oleh tank dan artileri harus membersihkan setiap gedung dari tentara Jerman. Setiap jalan, alun-alun, dan jembatan menjadi medan pertempuran sengit. Pertempuran dalam kota ini sangat brutal, dengan korban berjatuhan di kedua belah pihak. Pasukan Soviet meskipun menghadapi perlawanan keras, perlahan tapi pasti berhasil menguasai bagian demi bagian kota. Pada tanggal 6 November 1943, setelah pertempuran yang melelahkan selama beberapa hari, sisa-sisa pasukan Jerman di Kiev mulai mundur atau menyerah. Pasukan Soviet akhirnya merebut kembali seluruh kota untuk menandai kemenangan strategis yang penting dalam kampanye mereka di Ukraina. Kiev, ibu kota Ukraina, kembali berada di bawah kendali Soviet setelah lebih dari 2 tahun dijajah Nazi. Setelah jatuhnya Kiev, pasukan Jerman yang tersisa di wilayah tersebut terpaksa mundur dengan tergesa-gesa. Mereka meninggalkan peralatan berat dan persediaan di belakang karena tidak mampu menghadapi tekanan berkelanjutan dari tentara merah. Mundurnya pasukan Jerman dari Kiev menandai dimulainya serangkaian kekalahan lebih lanjut di front timur, dengan tentara merah melanjutkan serangan mereka ke barat, merebut kembali kota-kota dan wilayah lain yang sebelumnya dikuasai oleh Jerman. Kemenangan di Kiev juga memungkinkan Soviet untuk memperkuat posisi mereka di Ukraina dan mempersiapkan serangan lebih lanjut menuju barat, dengan Kiev sebagai basis operasi baru. Tentara merah terus menekan pasukan Jerman yang semakin terdesak ke arah Polandia dan Eropa Tengah. Pertempuran Kiev kedua menjadi salah satu titik balik penting dalam kampanye Ukraina
yang akhirnya berujung pada pembebasan seluruh Ukraina dari pendudukan Nazi pada pertengahan tahun 1944. Pertempuran ini juga menunjukkan bagaimana tentara merah telah belajar dari kesalahan mereka di awal perang. Dengan taktik yang lebih baik, koordinasi antara unit infanteri, tank, dan udara yang lebih efisien, serta dukungan logistik yang lebih baik, Soviet mampu mengepung dan merebut kembali Kiev dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan pengepungan panjang yang mereka alami tahun 1941. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.